malam semuanya, kita mulai aja ya. Kami dari tim 29 hari ini akan melakukan yang namanya podcast. So, welcome to Turkey Podcast. Be relaxed and enjoy our conversation. Kalian bertiga udah siap belum? Ya. Oke, siap. Oke, terus next slide itu sebelum kita podcast ya pasti harus pengenalan dulu, nggak kenal maka tak sayang. So, mungkin mulai dari aku dulu. Nama lengkapku yaitu Sarana Dewi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Mungkin bisa lanjut ke William. Namaku William dari Universitas Gadjah Mada angkatan 2021 jurusannya dari Teknik Industri. Oke. Lanjut ke Ika. Halo, nama aku Ika Anggustari dari Universitas Slamet Sri dari jurusan Manajemen angkatan 2020. Oke, mungkin Iksan bisa kenal. Halo, aku Nur Iksan Ismail dari jurusan Matematika di Universitas Negeri Makassar. Oke, kenal ya. Terus what we will discuss today, ini topik outline-nya guys. Yang pertama ada handle nervous, yang kedua ada time management dan networking. Mungkin ini lebih ke, kan kita sebelumnya ada tuh workshop self development, terus ada workshop public speaking, dan ya materi kita sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu. Terus yang pertama itu mungkin nervous, kan banyak banget tuh yang bilang nervous, bahkan ada yang anxiety dihubungin sama nervous. Nah, nervous ini adalah gugup, kata adjektiva atau kata sifat yang berarti berbuat atau berkata dalam keadaan tidak tenang, gegap, sama tergesa-gesa, bingung. So, ini lanjut ke question yang paling ditunggu-tunggu sih. So, mungkin bisa dimulai dari William. Bentar, tapi sebelum itu aku bacain pertanyaannya. Based on your experience, ceritain dong salah satu kegiatan atau acara di mana kamu gugup dan bagaimana kamu mengatasi hal tersebut. And the second question, apa yang ingin kamu katakan kepada dirimu jika rasa gugup timbul lagi supaya tidak berdampak buruk? Silakan William. Oke, makasih Sharon. Mungkin aku ceritainnya kayak ketakutan aku aja. Jadi dulu aku pas SMP, peralihan dari SD ke SMP itu takut banget namanya public speaking. Pas aku SMP tuh kayak langsung disuruh presentasi yang sebelumnya di SD itu belum pernah sama sekali. Dan di situ aku pertama kali gugup banget, dan waktu itu cara ngatasinnya aku belum tahu sama sekali. Tapi kayak seiring berjalannya waktu aku kayak sering dikasih kesempatan gitu, dan akhirnya jadi lebih percaya diri. Dan mungkin kalau misalnya rasa gugup itu timbul lagi, mungkin yang aku bisa cegah dengan cara latihan lagi dan yang ngulang lagi dengan hal-hal yang sama supaya bisa ngatasinnya dengan lebih serius dan percaya diri. Ya sih, berarti yang salah satu nervousnya William itu adalah takut pas presentasi, dan cara mengatasinya adalah kayak praktis yang diulang-ulang lagi. Mungkin selanjutnya Ika bisa ceritain dong pengalaman gimana kamu gugup dan how you survive with it. Oke, terima kasih Sharon. Kalau dari pengalaman aku, mungkin pertama kalinya waktu ketika aku merasa gugup itu juga sama seperti William, yaitu presentasi. Mungkin karena baru awal presentasi aku bicara di depan orang banyak, walaupun itu juga sebenarnya teman-teman sendiri ya merasa gugup aja, karena itu yang pertama aku belum menguasai itu. Terus yang kedua itu baru pertama kalinya aku bicara di depan khalayak umum gitu ya. Terus kemudian untuk tips dari aku biar nggak gugup itu, yang pertama karena sebelumnya latih soft skill aku melalui public speaking, bagaimana cara aku berbicara di depan orang banyak dengan tidak ada gugup dan sendiri. Pertama dulu adalah aku dibekali sama coach itu bahwasanya ketika kita bicara di depan umum itu kita anggap orang yang kita lihat itu adalah sama gitu. Jadi walaupun di depan kita orang yang mungkin lebih dewasa dari kita, tapi kita harus tetap tenang, jangan gugup. Yang penting kita materi dan kita anggap semua orang sama biar kita juga terlihat lebih lebih memuaskan tuh ketika kita berbicara di depan orang. Itu ya sih Sharon dari aku. Oke, berarti trouble-nya Ika tuh sama kayak William, itu mungkin awal mulanya tuh takut pas presentasi, and how Ika deal with it mungkin dengan cara treat
everyone same, kayak ngelakuin orang lain sama gitu ya. Mungkin selanjutnya bisa dong dari Iksan ceritain dong di mana kamu gugup dan bagaimana kamu mengatasi hal tersebut, and kalau ada di masa depanmu gitu, kamu pengen ngomong apa sih supaya nggak berdampak buruk misalnya dan nervous lagi. Kalau aku sendiri, aku tuh pernah ikut seleksi duta bahasa gitu. Nah, terus cerita aku terpilih sebagai 12 finalis yang akan ikut karantina selama 3 hari. Nah, jadi sebagai finalis itu nantinya akan ada banyak kegiatan dan acara tentunya yang bakalan dilakuin. Nah, salah satunya adalah presentasi program kerja yang nanti akan kita laksanain kalau misalnya terpilih menjadi duta bahasa. Nah, situ jujur aku merasa gugup banget, sangat gugup dan memang sedikit grogi karena bukan tanpa alasan sih, karena kan ini presentasi gitu, jadi bakalan dinilai itu sama orang yang mungkin ahli bahasa, terus tokoh-tokoh penting yang ada di balai bahasa, hingga kepala bahasa di Sulawesi Selatan, dan ditambah lagi alumni-alumni dari duta bahasa tahun sebelumnya gitu. Nah, makanya dari situ aku merasa bahwa gugup banget gitu pas melaksanakan presentasi. Nah, karena aku gugup karena takut kayak penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah atau mungkin ketakutan-ketakutan lainnya. Nah, tapi saat itu aku atasinya dengan beberapa hal sih, dan itu memang aku dapatkan dari beberapa pelatihan-pelatihan sebelumnya. Nah, yang pertama tuh aku lebih banyak gerak karena aku rasa bahwa dengan saat presentasi atau berbicara depan umum, tapi kalau cuma diam di tempat doang, itu akan menjadi hal yang mungkin akan mempengaruhi gitu. Nah, kemudian yang kedua, aku lebih memanfaatkan barang-barang sekitar, misalnya mic, atau mungkin aku menggunakan semacam media-media yang bisa menunjang aku dalam presentasi. Terus yang ketiga, aku mengurangi kecepatan berbicara, karena saya rasa dengan mengurangi kecepatan berbicara, mungkin informasi yang dapat disampaikan tuh dapat tersampaikan kepada audiens, dan itu akan mengurangi rasa gugup. Kemudian terkait apa sih yang ingin aku sampaikan kepada diriku sendiri gitu, mungkin aku lebih ke menanamkan prinsip di kepala aku bahwa apa yang aku takutkan ini sebenarnya bisa jadi mereka juga atau orang-orang yang di luar sana itu juga takut akan hal itu. Tapi gimana sih aku harus mencoba untuk percaya diri, cinta diri, dan memang fokus kepada diri sendiri, karena aku sudah persiapin segala sesuatu hal gitu ketika ingin melakukan sesuatu yang penting. Makanya saya selalu berusaha untuk percaya dengan apa yang sudah saya persiapkan. Kalau aku begitu aja sih. Oh my god, mungkin pengalamannya ini akan sangat berat karena yang namanya finalis duta bahasa tuh bukan main. Pokoknya kalau udah ada kata dutanya tuh kayak nggak tahu, rasanya kayak keringat dingin sih. Padahal aku nggak pernah ikutan loh ini. Terus mungkin tadi Iksan juga sempat mention kalau triknya itu bisa megang mic, itu mungkin nggak tahu itu triknya maju atau enggak, tapi kayaknya itu akan menjadi trik yang unik banget sih. Terus trik yang terakhir tadi aku sempat dengar tuh katanya memperlambat ya sih, maksudnya biar nggak mengatur kecepatan, biar apa ya, mungkin bikin slow down person kayak gitu. Terus next itu aku sendiri ya, kalau based on my experience itu sebenarnya simple sih. Nervous tuh nggak harus tentang public speaking atau sesimpel presentasi, tapi sesimpel kita mau nanyain question gitu loh ke dosen atau pas kuliah itu tuh ya Allah, deg-degannya tuh luar biasa gitu. Kayak aduh gimana ya, kan teman-temanku tuh kayak orangnya tuh hedon gitu ya, terus teman-temanku orangnya tuh backgroundnya tuh bikin orang insecure gitu ya. Tapi mungkin cara mengatasinya adalah ya just do it gitu loh. Terus ketika udah mungkin dari podcastnya Najwa Shihab or maybe the others, itu mungkin pernah passion, kalau kamu nggak ngomong ya gimana caranya orang paham sama kamu gitu. Terus apa yang pengen aku katain ke diriku sendiri pas gugup itu timbul lagi, ya aku cuma pengen bilang kalau I do believe in me gitu. Aku percaya juga sama kamu Sharon gitu. Aku tuh percaya kalau semuanya baik-baik aja, karena aku tahu kamu tuh orang hebat sih. Maksudnya nggak usah diraguin lagi, nggak usah dikhawatirin lagi, karena semua pasti akan berjalan dengan baik. Okay, let's get into the another slide. Time management ini mungkin bukan aja sih. Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam proses agar maksimal. Ini tentang manajemen waktu, udah nggak asing juga sih. Terus mungkin back to William, pernah nggak sih kamu mengalami jadwal serba tanpa jeda dan berantakan? Trik apa yang kamu lakukan mengetahui waktumu sangatlah sempit dan padat? Terus second question, apa quote atau motto tentang manajemen waktu yang kamu pegang dan bagaimana itu berhasil merubahmu? William, silahkan. Oke, mungkin kalau sejauh ini jujur aku kayak belum pernah ngalamin kayak jadwal yang berantakan, karena emang dari dulu kayak dari SMA, terutama semenjak pandemi gitu, emang aku selalu kayak buat jadwal gitu, apa yang prioritas utama, kayak tugas siapa aku catat gitu.
Makanya emang ada kayak kadang waktu yang sempit gitu ada, tapi belum yang overwhelm. Tapi kalau misalnya lanjut kayak kuota atau moto gitu tentang manajemen waktu juga, jujur aku juga belum pernah dengar. Dan karena aku belum pernah dengar ya, belum ada juga yang kayak merubah aku buat kayak lebih baik gitu. Mungkin lanjut. Oke, mungkin bisa aku simpulin berarti tadi kalau William mungkin lebih kayak apa ya, mungkin nggak pernah mengalami yang namanya jadwal berantakan ya. Mungkin pribadinya William tuh kayak assertif gak sih, kayak lebih apa ya, just going on kayak gitu. Tapi itu mungkin akan jadi impian orang lain sih, kalau ada orang apa ya, kayak ada kepribadian bisa dipilih. Aku mungkin juga milih untuk jadi kayak William yang nggak berantakan. Oke, lanjut ke Ika. Pernah nggak sih kamu mengalami jadwal yang berantakan, terus trik apa yang kamu lakukan gitu? Terus kuat atau foto tentang manajemen waktu apa yang kamu pegang dan bagaimana itu berhasil merubahmu? Silahkan Ika. Oke, terima kasih Sharon. Sebelumnya pertanyaan pertama ini aku pernah mengalami workshop yang satu dengan yang lain. Jadi ini nggak lama sih, baru kemarin itu aku merasakannya gitu. Jadi ada 3 workshop yang sebenarnya jadwalnya itu hampir misalkan dimulai jam 8 selesai jam 9. Nah yang workshop kedua dimulai jam 8.45 sampai jam 10 misal. Terus yang ketiga jam 9.45 sampai 10 lebih gitu. Jadi kan yang misalkan workshop belum selesai tapi yang kedua harus lanjut terus gitu. Jadi di situ aku mengalami kayak aku berantakan aja gitu Sharon. Terus kayak aku rasanya gak efektif banget gitu. Terus aku pikir mungkin ini aku belum memanage tentang waktu aku gitu, yang benar dikatakan tadi tentang time management. Kalau mungkin di sini aku belajar dari pengalamanku sendiri yang seperti mungkin tips tulis itu banget. Kemudian lakukan prioritas yang mana menjadi prioritas kita. Kalaupun misalkan workshop itu benar-benar penting ketiganya, mungkin kita bisa bisa benar-benar lebih berimpact buat diri kita sendiri. Misalkan itu kita bisa ikutin aku mungkin apa aku Oh my god Ika, itu kayak gak kebayang sih kalau ikut 3 workshop dan itu waktunya bertabrakan, gimana ya kayak gitu. Kayak itu udah kayak badan udah gak kuat, tapi juga waktu tuh benar-benar memaksa kamu untuk fokus di satu. Oh my god Ika kayaknya aktivis. Ika, gimana Ika? Tadi nge-freeze ya Ika? Iya, maaf abis ini nge-freeze di Zoom aku. Sorry. Oke, lanjut. Mungkin lanjut ke Iksan ya. Pernah nggak sih kamu ngalamin jadwal yang berantakan dan tanpa jeda? Terus trik apa yang kamu lakuin? Kemudian kasih tahu kita dong kuat atau moto tentang manajemen waktu apa yang kamu pegang dan bagaimana itu berhasil merubahmu. Yang pertama tuh terkait jadwal. Mungkin aku lebih ke tanpa jeda sih. Kalau berantakan nggak terlalu berantakan gimana. Kalau yang tanpa jeda tuh kayak kemarin nih, aku kan juga salah satu awardee dari Bumi Sekolah, itu salah satu beasiswa di sana. Nah kemudian itu bertepatan banget nih sama workshop yang dilakukan sama Poco Scholarship. Nah kemudian juga ada beberapa hari di Poco Scholarship itu workshopnya bertepatan dengan kuliah aku. Nah untung karena kuliah aku tuh lebih ke proyek, jadi kayak biasanya aku gunain 2 device gitu, satunya untuk yang workshop Poco, yang satunya untuk kuliah. Jadi, tapi hal yang aku lakuin buat mengatasi hal tersebut, tentunya yang pertama aku benar-benar berani mengatakan misalnya tidak kalau memang hal itu tidak penting. Tapi bisa dikatain kemarin tuh yang Bumi Scholar karena hanya semacam pertemuannya tuh cuma pemberian materi yang minggu yang lalunya udah diberiin, jadi makanya aku izin gitu. Jadi aku benar-benar menggunakan kata tidak tuh ke Bumi Sekolah, tapi aku tetap mengikuti Poco. Nah kemudian yang kedua sih ya tetap fokus gitu dan menyelesaikan sesuatu dari awal. Misalnya kalau misalnya di Poco sedang kuis atau mungkin
lagi sesi tanya jawab, aku pasti tentunya lebih fokus sama kuliah aku dulu gitu. Tapi kalau misalnya beda ya tentunya di situ aku punya susun strategi tertentu buat bagaimana sih biar bisa fokus di salah satunya dan kemudian menyelesaikan sesuatu dari lebih awal. Nah kalau misalnya aku kadang untuk persiapan di kuliah itu aku belajar malam harinya gitu. Jadi pas paginya walaupun nggak terlalu dengar dari dosen, tetapi setidaknya aku udah ada ilmu nih gitu dari yang aku dapatkan, dan juga tentunya aku biasanya ngakalin dari teman-teman yang lain gitu. Kemudian kalau terkait quotes atau moto yang tentang manajemen waktu, aku lebih ke kayak ini, jangan terburu-buru dalam hal apapun karena saat waktunya tepat hal itu akan terjadi. Karena saya percaya bahwa proses yang kita lakukan hari ini tentunya akan berbuah hasil tertentu gitu. Jadi bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun hasilnya, pasti sesuatu itu akan terjadi di waktu yang tepat gitu. Jadi biasanya aku lebih ke bagaimana fokus dengan proses gitu. Mungkin itu aja sih. Oh my god, Iksan, kayak kamu udah cocok jadi mentor. Oke, aku tentang Zoom ya. Pas itu kan aku juga kalau ikut meetingnya pokoknya tuh nggak tahu, rasanya kayak hobi banget nyari namanya Iksan, William, Ika, Aida tuh cariin. Pokoknya buat mungkin carinya tuh nggak harus nama, tapi tentang dari nama kelompok itu loh, yang Turki itu langsung muncul nama Iksan. Dan ya aku juga sempat lihat Iksan ikut apa namanya kuis di Poko, and that's interesting to know that Iksan ternyata juga mau nyempetin waktu. Terus aku mau tanya tuh, ini kayak seling aja sih, mau tanya kalau tentang yang double meet itu apa kamu nggak ke distract gitu, apalagi kan fokusmu jadi dua gitu? Kalau biasanya aku bingung sih juga, kadang-kadang bingung karena di sisi yang satunya tuh sama-sama pemberian materi dan di kuliah itu juga materi gitu. Tapi yang aku yang nggak terlalu khawatir karena kebetulan kemarin aku berdua gitu kuliahnya. Nah jadi temanku tuh yang satunya lebih fokus ke sana dan memang mencatat hal-hal yang penting gitu di kuliahan. Nah sembari aku fokus dengan workshop atau pemberian materi di workshop gitu. Mungkin seperti itu aja sih, kayak semacam sharing. Nantinya kalau misalnya kegiatannya udah selesai, paling sharing-sharing aja gitu sama teman-teman kayak gimana. Karena beruntungnya sih mata kuliah yang bersamaan dengan workshop itu lebih ke project gitu. Jadi kayak pemberian materinya pun sangat jarang, tetapi lebih ke praktek. Oh, berarti kayak apa ya, kayak di handle-nya tuh di background gitu ya, maksudnya nggak yang kayak mungkin ke materi tadi sampai dicatat-catat, itu termasuk rajin banget sih. Oke, makasih banyak Isan. Terus kalau mungkin tentang aku ya, apa aku pernah mengalami jadwal yang serba tanpa jeda dan berantakan? Ya tentu aja pernah, dan mungkin ini nggak hampir setiap hari lah jadwal tuh tanpa jeda dan berantakan. Dan yang aku lakuin mungkin dengan pakai Google Calendar. Google Calendar itu awalnya tuh kayak Notion, bukan kayak Notion, terus kayak other application yang ini tuh aplikasi apaan coba ya, ini tuh mencet apa ya, tak pencet terus itu loh, dan munculnya tuh kayak list gitu loh, kayak not di Google Keep, tapi kayak dia tuh bentuknya biasa aja, apa sih bagusnya gitu loh, sampai aku harus tetap menggunakan ini. Soalnya kan awalnya aku use manual gitu loh, ditulis di buku. Terus akhirnya aku pun nyoba pakai Google Calendar tuh, kayak katanya Kak siapa ya pokoknya pembicara di workshop yang self development tuh, kalau emang sih awalnya tuh sangat membosankan dan sangat sulit juga ya, tapi pas udah mulai nge-list nih, ini khusus kuliah nanti warnanya oranye, terus yang khusus meeting kayak kita podcast ini tuh nanti warnanya biru, dan itu benar-benar langsung ngebantu sih kalau udah diatur. Terus quote atau moto tentang manajemen waktu itu, aku tuh sebenarnya aku kan nge-follow akun kayak kesehatan mental tapi yang base-nya luar negeri gitu, dan I ever saw with the comments yang pernah komen kalau procrastinate is painful. Jadi kalau yang namanya manajemen waktu kita harus disiplin. Kalau kita melakukan yang namanya penundaan, otomatis kita tuh sebenarnya lagi nyusahin diri kita di masa depan. Makanya itu mungkin tentang manajemen waktu kita juga harus mau komitmen sih. Oke, lanjut di another slide tentang networking. Oh my god, ini aku penasaran juga sih dari kalian. Ini mungkin pemulaan juga sih. Networking adalah bagaimana memelihara dan membangun jaringan dalam waktu jangka panjang dan saling menguntungkan satu sama lain. Menurut Investopedia, networking adalah jaringan yang terbentuk dari pertukaran informasi atau ide di antara rekan seprofesi atau minat khusus. Networking terbentuk dalam lingkungan sosial informal dan berawal dari satu kesamaan. Ya nggak ada satu kesamaan juga sih, tapi umumnya kayak gitu. Terus, ini questionnya guys. Let us know about your network.
pertanyaan pertama, mungkin nih ke William lagi ya. Bagaimana kamu mengaplikasikan networking? Apakah melalui event workshop, scholarship, organisasi lomba dan lain-lain? Mungkin bisa ceritain detail tentang kamu dapat networking ini. Terus second question, tantangan apa dalam menjalin hubungan atau relasi ini? Problematika apa yang kamu hadapi saat melakukan networking dan bagaimana kamu mengatasi? Silakan William. Oke, jujur kalau misalnya networking sebenarnya opportunity kita baik banget bisa kayak dari webinar, terus organisasi yang kita ikutin, terus juga misalnya kalau lomba terus kita menang juga nanti bakal ada yang approach sendiri dan lain-lain. Nah, jujur mungkin karena aku di tahun 2021 ini kan juga mahasiswa baru yang sifatnya masih online. Nah, jujur aku belum tahu caranya gimana memaintain dan menjaga relasi networking tersebut terlebih sama yang senior cutting ataupun yang lebih berpengalaman misalnya di organisasi ataupun lainnya. Nah, kalau misalnya acara aku ngedapetin networkingnya juga palingan kayak nge-approach dari LinkedIn, ngechat dari LinkedIn. Nah, habis itu biasanya aku bingung gitu cara nge-maintainnya itu gimana gitu, kayak supaya lebih dekat dan supaya bisa sharing secara santai itu gimana. Nah, mungkin itu problematika aku justru juga di networking. Nah, mungkin sekian dari aku. Oke, aku sempat banget ngecek LinkedIn-nya William, kan semua anggota di Turki itu aku cek satu-satu enggak sih. Dan aku sempat lihat William tuh kayak, oh my god, dia ini seangkatanku tapi kok pengalamannya ada banyak gitu ya. Aku sampai semalam tuh mikir kayak gitu sih. Tapi well that's true, kalau emang mesti jadi maba itu pusingnya tuh kayak, terus kalau udah punya LinkedIn ngapain gitu kan ya, kayak terus kalau kita punya LinkedIn kita bisa dapat kerja gitu kan ya, itu sama sekali nggak mudah sih. Terus tentang organisasi ini, aku tuh kan sempat lihat LinkedIn-nya. Nah, lalu dari networking itu ada nggak sih kayak kisah khusus yang hubungin kamu tuh sama orang lain, apalagi yang namanya organisasi kan butuh namanya teamwork kan. Nah, kamu tuh ada nggak sih kayak trouble dan kayak dilema atau bahkan yang namanya kamu butuh problem solving, kayak ceritain dong gimana ceritanya. Kalau misalnya di organisasi, karena organisasi itu kan kayak beberapa tuh yang di luar himpunan teknik industri, jadi kayak kita dari latar belakang yang berbeda, misalnya juga Koko ini kita dari latar belakang yang beda. Nah, biasanya kita kayak ngobrol tuh kalau misalnya ada project ataupun semacamnya doang, jadi kita susahnya tuh di luar ini tuh kita nggak bisa ngobrol lebih banyak hal gitu kan. Mungkin kalau misalnya mungkin di salah satu organisasi aja kayak emang aku benar-benar di situ kayak cuma ngerjain tugas yang dikasih aja gitu, nggak bisa eksplor lebih banyak dan nggak bisa eksplor lebih banyak aja gitu. Mungkin tantangannya di situ kalau organisasi. Oh, tapi kalau mungkin kasusnya akan beda nggak sih, Will, kalau nanti offline? Iya nggak sih? Kayaknya kamu cocok kalau offline deh. Kurang tahu ya kalau misalnya ini juga yang aku bingungin, masa kalau misalnya offline, kalau misalnya online kan kita ada weekly meeting gitu, tapi kalau misalnya offline apakah kayak setiap weekly meeting itu akan diadakan meeting juga, karena kita kan nggak mungkin punya satu waktu yang sama gitu setiap minggunya buat kumpul secara full. Ya kan kalau misalnya online waktunya bisa dibagi, kayak bisa disambi juga gitu. Oke, makasih banyak William udah cerita. Jadi kayak nambah sih, apalagi William angkatan, jadi kayak kapan lagi nih dapat cerita dari William. Terus next lanjut ke Ika. Gimana sih kamu ngaplikasikan networking? Apakah melalui event workshop, scholarship, organisasi, lomba, dan lain-lain? Ceritain detail tuh, mungkin kayak tadi kasusnya William, problematikanya gimana, terus tantangan dalam menjalin hubungan sama relasi ini gimana gitu. Mungkin bisa persilakan Ika. Ya, terima kasih Sharon. Kalau dari aku sendiri untuk mengaplikasikan networking sama ya seperti yang ada terpakai di slide, mungkin dengan event workshop, scholarship, dan organisasi lomba. Kalau dari aku mungkin lebih banyak ke organisasi ya Sharon. Terus kemudian kalau untuk problematika, sebenarnya kalau aku ketika menjalin networking ini, problematika aku itu adalah adaptasi sih, dimana ketika ini kan kita menjalin networking itu kan kita mengenal orang-orang baru ya. Jadi adaptasi ini adalah sebagai tantangan tersendiri sih buat aku ketika kita menjalin hubungan dengan relasi terbaru gitu. Kalau misalkan dalam organisasi itu kan mungkin lebih kita banyak peluangkan waktunya secara offline gitu ya Sharon. Kita lebih banyak untuk face to face-nya gitu, karena ini kan aku kuliah juga udah pertemuan tatap muka gitu. Jadi mungkin event di organisasiku juga lebih banyak gitu. Ya. Pastinya lebih dapat aja gitu ketika kita ikut organisasi.
aku kayak jadi pegangan gitu adaptasi orang kayak gimana. Jadi mungkin aku jalin networkingnya mungkin pertama kita cara adaptasinya ke orang baru kayak gimana gitu. Mungkin dengan menyesuaikan diri ke circle yang terbaru. Oh ternyata mungkin lingkunganku seperti ini, jadi mungkin aku harus menyesuaikan gitu sih dari aku. Oke, makasih banyak Ika. Aku penasaran tentang menyesuaikan nih. Kamu menyesuaikannya tuh gimana gitu? Apalagi kan tahu kan kamu tadi kan bilang kamu ikut organisasi gitu, banyaknya organisasi. Nah, sesuainya tuh gimana gitu? Karena sebenarnya diketahui kalau yang namanya ikut organisasi atau yang namanya networking tuh kayak apa ya? Kayak mager gimana ya? Kayak aduh ketemu orang baru, adaptasi baru, kayak ketemu orang ini jengkelin banget lagi kayak gitu tuh. Kamu pernah nggak sih kayak have this trouble? Mungkin tolong dong spesifikin lagi gimana kamu menyesuaikan itu. Kalau untuk penyesuaian diri melalui adaptasi ini aku lebih ke mungkin yang pertama aku mungkin masih masih netral aja gitu, masih aku pahami dulu nih lingkungan sekitar kayak gimana, mungkin terus kemudian pertemuan selanjutnya mungkin aku lebih kayak memperhatikan satu persatu orang gitu. Oh ternyata si A sifatnya mungkin lebih terbuka gitu, welcome sama orang gitu. Terus si B mungkin agak gimana ya, orangnya mungkin cuek tapi simple simple nggak ribet. Terus kemudian si C mungkin lebih kayak ceria gitu, atau mungkin yang lain introvert atau extrovert gitu. Jadi aku menyesuaikan dirinya seperti itu sih, kayak mungkin aku harus kayak gimana ya, menyatu aja gitu sama mereka gitu cara. Kan karena sifat orang kan beda-beda ya, jadi di situ adaptasinya mungkin lebih diaplikasikannya ke mungkin kita lebih jeli aja gitu memahami sifat-sifat masing-masing orang gitu. Oke, I see. Ketahuan sih. Pas tadi kan kita juga sempat calling kan Ika, dan ketahuan banget sih. Kamu akan mungkin yang namanya ketemu kan pasti jadi netral gitu. Dan I love how you adapt, kayak kamu adaptasi sama orang lain tuh bener-bener namanya bukan ya kayak nggak kena keberbulan gitu, tapi dirimu tuh kayak lebih jaga diri banget gitu, tapi juga kayak kamu deket sama orang lain, dan itu tuh sebenarnya kayaknya akan jadi kelebihan khusus sih buat Ika. Ya mungkin kamu akan menyadari itu pas ketemu orang lain, karena itu yang aku rasain sih pas networking juga sama kamu, calling sama kamu, dan oke, thank you banget udah ceritain tentang penyesuaian. Mungkin setelah ini lanjut ke Iksan, bagaimana kamu mengaplikasikan networking, apakah melalui workshop, scholarship, organisasi, lomba, etc. Terus kemudian tantangan apa yang kamu hadapi dan bagaimana cara kamu menghadapinya. Baik, kalau terkait networking aku biasanya lebih ke scholarship gitu, dan mungkin lomba-lomba juga. Kalau misalnya di organisasi tuh kayak di kampus jarang banget sih, karena aku tuh kadang kayak membangun relasi benar-benar dengan orang yang punya kayak semacam hobi atau mungkin kayak tujuan hidupnya tuh kayak hampir dengan tujuan hidup aku gitu. Jadi kayak biasanya aku lebih ke scroll Instagram gitu mungkin, dan juga cek LinkedIn kayak lihat pengalamannya, apakah benar-benar dia juga kayak misalnya aku tertarik dengan menulis nih, apakah dia juga tertarik dengan menulis. Jadi kayak cara bangun relasinya itu bisa saja dari topik-topik itu gitu, kayak membangun topik gimana sih caranya mereka sehingga bisa dapat ini gitu. Kalau aku lebih ke situ sih cara aplikasi networking. Terus kayak mengenai tantangan, mungkin aku lebih ke biasanya kalau misalnya orang yang aku ajak ngobrol nggak terlalu respect sama aku, makanya aku juga kadang nggak bakalan respect juga gitu. Itu sih kekurangan aku, karena kayak harusnya sih aku kalau misalnya orang itu tidak respect, maka tentunya harusnya aku tuh harus lebih bagaimana memancing dia buat bisa respect gitu. Tapi kekurangan aku kayak gitu, kalau misalnya mereka nggak respect, jadi aku juga nggak bakalan respect gitu. Walaupun sebenarnya tujuan atau cita-cita aku tuh sama dengan mereka gitu, karena aku kadang juga sulit untuk memahami karakter orang gitu, karena kan biasanya di pikiran kita orangnya kayak gini, tapi ternyata nggak gitu. Mungkin lebih itu sih tantangan aku dan problematika yang mungkin aku hadapi kalau membangun atau melakukan networking dengan teman-teman. Kayak itu sih. Oh my god, aku mendapatkan keyword guys. Jadi Iksan ini suka nulis. Serius kamu suka nulis kan? Suka banget.
Oke, tentang tadi yang namanya scroll down Instagram, LinkedIn, terus sama yang namanya chat-chatan gitu. Aku jadi penasaran sih, apa sih yang kamu pikirin tentang kita berempat? Maksudnya kan ada aku, William, Ika, sama Aida gitu. Ya mungkin ceritain umum sih, kayak kamu kan yang namanya ketemu mungkin kita ada networking baru kamu gitu. Apakah kamu punya apa ya kayak kayak pandangan gitulah, ibaratnya kayak aku tuh awalnya mikir kalian gini, ternyata kalian gini, gimana? Tapi secara umum aja sih, biar gak nyinggung atau gimana. Pertanyaannya berat banget. Tapi jujur nih, aku belum kayak gali informasi dari teman-teman yang ada di sini gitu. Tapi dari gambaran-gambaran yang aku tangkap selama pelatihan ini ya, aku nggak bisa deskripsi satu-satu. Tapi intinya dari teman-teman yang ada di sini tuh kayak udah benar-benar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing juga sih gitu. Dan kalau jujur untuk saat ini aku lebih ke kayak ini dulu, kayak membangun rasa keluarga dulu dengan kalian gitu. Dan memang secara umum juga sama yang lain juga gitu, sebelum aku kenal kalian lebih dekat lagi gitu. Karena tahap yang kayak tadi itu yang kayak harus scroll TikTok atau scroll Instagram, LinkedIn juga, mungkin itu tahap kedua dari tahap pertama gitu. Tahap pertama kan kayak lebih ke bagaimana sih aku bisa merasakan kekeluargaan dulu gitu. Terus terkait pribadi aku nggak terlalu ini, misalnya jujur tadi aku belum pernah ngepoin kalian semua gitu. Tapi mungkin setelah ini bakalan menjadi tantangan baru juga sih buat aku, buat bagaimana sih bisa membangun relasi dengan teman-teman. Mungkin itu sih. Oke, thank you banget. Maaf banget ya pertanyaan mungkin agak kayak terlalu malah bukan podcast ya, jadi TikTok namanya. Terus pokoknya makasih banyak ya. Jadi kayak kebayang sih, sebenarnya itu juga apa yang aku pengen juga sih, kayak ketika aku kenal sama Ika, William, Iksan, sama Ida tuh kayak apa yang harus aku lakuin gitu kalau tentang networking itu. Dan itu tuh akan menjadi sangat sulit kalau tiba-tiba langsung pengen deket. Jadi ya emang sih benar harus membangun keluarga gitu. Terus mungkin buat main networking sebenarnya aku juga menerapkan hampir semua ini juga sih. Ini tuh workshop, scholarship, organisasi lomba, dan mungkin kalau diceritain singkat aja ya, workshop itu pernah ketemu sama orang-orang yang di luar gitu loh. Intinya workshop kan biasanya kegiatannya tuh bukan dari universitas sih, tapi banyak banget sih workshop atau webinar yang bisa diikuti. Terus scholarship ini baru kali ini siang, dan aku tuh ketemu kalian berempat dan gak tahu rasanya kayak, pokoknya aku tuh dulu tuh sempat nge-blacklist salah satu nama gitu. Pokoknya jangan sampai aku sekelompok sama orang ini, dan gak tahu kenapa aku dapet kelompok kalian yang kayak lumayan supportive. Terus kayak yang kalau misal nunda itu kayak oke gitu loh. Biasanya kalau yang namanya orang nunda itu kayak ya Allah, kayak aku tuh nggak suka banget sama kelompok ini, pasti ada unek-unek gitu. Dan tapi kenapa di komennya kayak nggak apa-apa gitu loh, kayak if I have trouble atau mungkin ada orang anggota kelompok lain yang trouble tuh kayak nggak apa-apa banget gitu, tapi nggak menimbulkan rasa benci gitu, nggak sampai gitu. Terus kalau organisasi ya tentu aja itu ngasih networking. Terus lomba ini mungkin nggak spesifik yang lain sih, karena lomba itu kan sifatnya jangka waktu ya. Jadi karena lomba mungkin sekitar setengah bulan sampai bulanan gitu, dan itu pun kalau tentang koneksi harus pas pengumumannya itu biasanya ketahuan dia pemenang itu langsung saling follow-followan. I don't know, ada orang yang nge-follow aku dan ngechat tiba-tiba, itu akan jadi pengalaman networking gitu. Mungkin tuh trik sih kalau networking tuh, oh my god guys, please just don't be hesitant, jangan sungkan untuk ngechat orang lain gitu loh. Maksudnya mereka tuh sangat senang banget sih kalau di chat itu sih yang aku pelajarin sih dari namanya networking. Terus tantangan itu tantangan networking sebenarnya nggak begitu ada tantangan sih, karena ya mungkin tentang sama kayak William, yang namanya jalin hubungan, yang namanya jalin hubungan tuh gimana ya, kak? Aduh, sama kelas itu, apalagi kelas sama yang wapres mahasiswa berprestasi itu kan kayak pengen banget tahu gak sih deket gitu, tapi ya aku siapa gitu kan. Terus ya mungkin dengan cara yang aku lakuin ya mungkin sejauh ini cuma sampai berani nge-follow Instagram sama LinkedIn-nya itu kayak udah kemajuan sih, tapi overall mungkin banyak hal yang perlu ditingkatin. Oke, guys, next. Oh my god, kita udah di penghujung acara nih. Tapi mungkin bisa aku simpulin ya, karena kita tadi ada 3 topik, yaitu nervous, how to handle nervous, time management, dan terakhir itu networking. Mungkin bisa aku simpulkan dari podcast kita kali ini, mungkin dari William, Ika, sama Iksan. Kalau tentang handle nervous itu tadi ya kayak just do it, right? Terus mungkin itu bisa sih dipakai triksnya Iksan yang tadi pegang nih. Terus sama become slow down person, asli deh kayaknya nih become slow down person kayak perlu jadi
titik poin sih, karena yang namanya orang nervous pasti jantungnya tuh kayak cepet banget gitu kan. Tapi kalau kita udah kalem gitu loh, kayak jangan panik gitu, terus langsung mungkin langsung lebih tenang sih. Terus topik kedua kita tadi tentang time management. Ini yang aku salutin tuh dari William, tau gak sih, kayak oh my god, kok ada sih orang yang nggak hidupnya tuh benar-benar stable gitu. Itu kan jarang banget sih orang yang kayak nggak pernah kena distract-nya. Mungkin William pernah, tapi I knew that he is the nice person to handle time management. Kayak mungkin kita bisa terinspirasi dari William. Terus tentang networking, mungkin ini juga yang jadi titik poin juga sih, karena aku tadi fokusnya networkingnya lebih ke si Ika sama Iksan, karena aku yakin karena kalian tuh semester 4 sama semester 6, otomatis pengalaman kalian tuh udah nggak start lagi lah sama aku gitu. Jadi kayak mungkin tentang organisasi ya perlu banget sih yang namanya adaptasi, itu pasti perlu. Terus kalau ada kendala sama orang lain ya tentu kesimpulannya adalah dengan cara ya connect with them kayak gitu loh. Pasti akan banyak sih problematika yang namanya networking, apalagi sama kita berlima. Mungkin ini Aida nggak ada ya guys, I'm so sorry karena aku lupa memperkenalkan Aida tadi di perkenalan sebelumnya. Tapi aku makasih banget juga sih sama Iksan karena udah mau cerita gitu tentang kita berlima ya, walaupun secara umum tapi kayaknya lebih menggambarkan perasaan kita berlima juga gitu. Oke, sekian, thank you for having podcast within 29. See you on the other task. Iksan, William, Sharon, dan Nika. Bye. Thank you guys. Terima kasih Sharon.